kehidupan kami Tuhan. Ini puji dan sembah kami. Haleluya Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. mari bersama-sama katakan, Kau yang termanis dalam hidup kami. Kau yang termanis Pernyataan iman kami Tuhan. di dalam hidup ini, Kami mau katakan bersama-sama, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. sembah Dia, Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Kami mau katakan, kami mengasihi-Mu. Engkaulah Tuhan kami, Besar kasih-Mu kepada setiap kami. Kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir, yang tak pernah tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan, kasih kami, cinta kami bukan tanpa dasar, tapi karena Kau sudah mengasihi kami terlebih dahulu.
Engkau yang membuktikan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu dengan apa kami mau balas kebaikan-Mu? Hanya ini Tuhan, persembahkan hati kami, hidup kami bagi Engkau. Sembah Dia. Oh Yesus, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau. Yesus, kekasih hati kami. Rabaya Syria, Rabaya Rabaya Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sekali lagi kami mau nyatakan dari hati kami yang paling dalam, ku sembahkan ya Allahku, benar Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau di atas segalanya dalam hidup kami. Tiada lutut tak bertelut menyembahkan Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan yang indah untuk kami dapat mendengar firman-Mu. Tolong kami untuk kami mengerti dan melakukannya dengan setia. Roh Kudus pimpin kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya beri judul renungan hari ini, posisi dan motivasi. Judulnya posisi dan motivasi. Mari kita bahas yang pertama, yaitu posisi. Lukas pasal 21 ayat 5-6. Dikatakan demikian. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, ini nubuatan Yesus tentang bait Allah, dan benar terjadi, yaitu pada tahun 70 Masehi ketika Jenderal Titus dari Roma menghancurkan Yerusalem dan bait suci. Ya. Jadi apa yang dikatakan Yesus tergenapi. Saudara dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa orang Yahudi saat itu bicara soal bait Allah dan mengagumi bangunannya. Karena begitu indah, mewah, megah,
banyak batu-batu indah. Wah, itu luar biasa. Tapi mereka tidak mengagumi Allah yang hadir di bait itu. Mereka mengagumi bangunannya tapi tidak mengagumi Allahnya. Ya apa ini ya? Mengagumi benda mati. Ya itu kan hanya batu-batu saja. Tapi tidak mengagumi Allah sang pencipta itu. Mereka tidak mengagumi Allah yang maha kuasa, Tuhan yang hebat. Tidak, tapi mereka mengagumi bangunannya. Apa yang diagungkan melebihi Tuhan, itu akan dihancurkan Tuhan. Kita belajar yang pertama soal posisi. Bagaimana posisi Tuhan Yesus dalam hidup kita? Jangan sampai ada hal lain yang melebihi Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita ini mengidolakan, mengagumi, atau menyembah, atau mengutamakan yang lain lebih dari Tuhan kita. Jangan. Karena Allah tidak suka. Tuhan itu tidak suka. Ibrani pasal 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah ini ya. Ulangan pasal 4 ayat 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Dia Allah yang cemburu, dasarnya apa? Dasarnya karena dia mengasihi kita. Dia sangat mencintai kita. Dia tidak ingin kita ini, ya kalau saya pakai bahasa sehari-hari, jangan sampai kita selingkuh gitu ya. Selingkuh dengan yang lain. Kita harus cinta pada Tuhan itu yang terutama. Dia begitu mencintai kita, dia begitu mengasihi kita, sampai dia tidak melanggar, dia tidak mau melanggar atau mengingkari perjanjiannya, seperti yang tertulis dalam Ulangan pasal 4 ayat 31. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Janjinya, Dia menyayangi kita, dan itu terus berlaku selamanya. Jadi, ayo kita juga menyayangi Dia, kita mengasihi Dia, kita setia kepadanya. Jangan sampai ada yang lain. Jangan sampai ada yang melebihi Dia di hati kita. Matius pasal 10 ayat 37 dikatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Hati-hati, ayat ini jangan salah tafsir. Nanti dikira, wah kalau gitu Tuhan, saya kalau dulu nggak perlu menghormati ayah ibuku, nggak perlu mengasihi, nggak perlu taat kepada orang tuaku. Bukan. Terus nanti dikatakan, barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Wah, kita tafsirkan, kalau gitu anaknya dibiarkan sudah. Ya dibiar mau anaknya mau jadi apa, sudah terserah dah. Pokoknya aku mengasihi Tuhan. Bukan itu. Intinya, Yesus mau kita mencintai Dia. Kita mengasihi Dia. Itu yang terutama. Setelah itu bawa keluarga untuk mengasihi Tuhan. Bawa istri, bawa suami, anak-anak, orang tuamu untuk mengasihi Tuhan. Untuk cinta kepada Tuhan. Yesus posisi berapa di hidupmu? Jadikan Yesus. Jangan hanya nomor 1. Apalagi nomor 2, nomor 3. Jangan. Jadikan Yesus segala-galanya bagi kita. Ya. Jadikan Yesus segala-galanya bagi kita. Dari Lamongan pergi ke Batu. Cari kuliner enak akhirnya ketemu. Jangan jadikan Yesus nomor 1. Jadikan Yesus segala-galanya bagimu. Ada lagunya toh? Kaulah segalanya di dalam hidupku. Saudara, mari jadikan Yesus segala-galanya bagi kita. Coba kita ingat kembali cinta Tuhan. Bagaimana Dia merelakan anaknya untuk ditukar dengan kita. Siapa kita ini? Dia berikan anaknya mati di kayu salib supaya kita hidup. Supaya kita memiliki hari depan yang penuh harapan. Siapa kita ini? Dia begitu mencintai kita, begitu mengasihi kita. Dia berikan yang terbaik untuk kita. Sebaliknya, apakah kita rela mati untuk Dia? Jangankan mati beneran,
Setengah mati aja kadang kita masih bersungut-sungut, masih ngomel, hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan enggak enak begini Tuhan. Enggak enak begini Tuhan. Harusnya begini Tuhan. Itu loh belum mati, masih tawar-tawaran. Disuruh setia melayani, dapat apa? Disuruh berdoa, enggak enak. Disuruh baca firman, bosan. Padahal itu hal yang sudah sepatutnya kita kerjakan. Dan itu ringan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Itu tidak berat. Kita sungguh-sungguh ibadah, berdoa, baca firman, menyembah Tuhan. Hidup benar-benar menyerahkan kepada Tuhan. Itu tidak berat bagi kita yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita memiliki komitmen setia kepadanya. Hati-hati. Semua hal, kalau itu menggeser kedudukan Tuhan di hati kita dalam posisi yang berbahaya. Bahkan saat kita cinta pelayanan lebih dari cinta Tuhan, berbahaya. Kita cinta gereja, mati-matian mendukung gereja. Tapi kalau bicara soal kebenaran, kita tidak hidup dalam kebenaran. Wah, ini bahaya. Kita sungguh-sungguh ibadah. Semua ibadah dari minggu sampai minggu berikutnya kita ikut. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ikut semua. Bahkan sekolah minggu kita juga ikut. Wow, luar biasa. Tapi ternyata hidup kita tidak ada perubahan. Tidak seperti Yesus. Hidup kita jauh dari firman Tuhan. Untuk apa? Kita mencintai pasangan kita punya komunitas Kristen, entah itu namanya Komsel, KPK, atau apapun itu. Kalau kita menempatkan itu lebih dari Tuhan, Tuhan tidak suka. Posisi kita sedang dalam berbahaya. Karena itu ayo tempatkan Yesus di hidup kita sebagai segala-galanya. Hidup sesuai firman Tuhan. Apa yang Tuhan suka? Tuhan itu suka dengan kita, bukan casing kita. Pelayanannya banyak. Ya, waduh, kita ini suka memberi, suka nolong orang. Bukan itu yang terutama. Tapi Tuhan melihat hati kita. Jangan tertipu casingnya. Kalau kita kan bisa melihat orang, kita tertipu casingnya. Penampilan dari luar lembut, sopan. Ternyata kasar. Ternyata berandalan. Ternyata penipu. Dari luarnya aja baik, dalamnya jahat. Kita bisa tertipu. Tapi Tuhan melihat hati. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 dikatakan, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Lihat, tertulis di situ, seorang yang berkenan di hatiku. Padahal sebelumnya Samuel kira Samuel akan mengurapi kakak-kakaknya Daud karena gagah perkasa. Ternyata bukan itu yang Tuhan lihat. Tuhan melihat Daud, kedalaman hati Daud karena Daud mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. 1 Samuel pasal 16 ayat 7b dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ingat, kembali lagi, orang Yahudi saat itu cinta akan bait suci, mengagumi bangunannya, bukan mengagumi Allah, bukan mencintai Tuhan, ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengagumi Tuhan, kita mengasihi Tuhan? Apa buktinya kalau kita ini mengasihi Tuhan? Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini tanda orang mengasihi Tuhan. Dia akan menuruti segala perintah Tuhan. Dia tidak hidup karepe dhewe. Enaknya begini Tuhan, harusnya begini Tuhan. Kalau kita punya keinginan, kita punya kemauan, coba dicocokkan dengan firman Tuhan, cocok atau tidak. Misalnya, Tuhan, wah istri saya sudah tua Tuhan, ini perlu dapat yang lebih muda. Ada enggak di firman Tuhan begitu? Tanya Tuhan, boleh enggak? Ya pasti enggak boleh, pasti enggak boleh. Tuhan, ini lagi kesulitan ekonomi Tuhan, di mana-mana lagi susah Tuhan. Ya apa ya kalau ngerampok orang ya, atau mencuri atau gimana lah caranya, dengan segala cara lah pokoknya dapat duit. Nah, ya enggak boleh. Itu hidup karepe dhewe. Tapi kalau kita menempatkan Yesus, posisi Yesus
terutama segala-galanya di hidup kita, maka kita harus hidup selaras dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan perintahnya. Saya punya pantun. Toko bangunan menjual paku, lama dijual tidak laku-laku. Jika kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Mari kita mengasihi Tuhan. Meskipun terkadang kita tidak mengerti ya, mengapa kok terjadi ini itu. Tapi kita terus disuruh mengasihi, mentaatinya. Hamba Tuhan bernama Billy Graham mengatakan, mengikuti Tuhan berarti menaatinya, bahkan ketika kita tidak memahami jalannya. Iya benar. Siapa kita? Kita ini manusia, kita tidak mengerti, kita terbatas. Tapi Tuhan menyuruh kita untuk menaatinya, ya sudah, mentaati aja. Pasti nanti ada sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan. Meskipun kadang kita tidak memahami jalan-jalannya, tapi tetap taat saja. Itu tanda orang mengasihi Tuhan. Ada sebuah lagu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Lalu ada kalimatnya, tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, ya, dan seterusnya. Tidak usah banyak tanya, tidak usah ngomel, sudah ikuti aja apa yang Tuhan mau. Tempatkan, posisikan Yesus sebagai segala-galanya dalam hidupmu. Yang kedua, tadi pertama posisi, yang kedua motivasi. Yohanes pasal 2 ayat 15 dikatakan, Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 21 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini cerita bagaimana Yesus mengusir para pedagang yang berjualan di depan bait Allah. Jadi ada pedagang-pedagang yang berjualan di depan bait Allah. Jadi saat kita ini cinta pelayanan gereja ibadah komunitas Kristen melebihi Tuhan, Tuhan tidak suka. Oke? Berikutnya, karena ada orang yang pelayanan ibadah rajin, komunitasnya oke, terus sungguh-sungguh kepada Tuhan, ternyata ada sebuah kepalsuan. Sungguh-sungguhnya dibalut dengan sebuah kepura-puraan. Karena ada motivasi terselubung. Seperti orang-orang yang berjualan di depan bait Allah. Konteksnya saat itu. Yesus mengusir mereka. Manusia tidak tahu maksud dan motivasi para pedagang. Tapi Tuhan tahu. Mereka punya motivasi licik dan jahat. Yesus marah di bait Allah. Mereka tidak mempermudah orang-orang yang mau masuk ke dalam bait Allah. Justru mereka, para pedagang ini mempersulit, bahkan mencari keuntungan dengan cara licik dan jahat. Mereka tidak melakukannya dengan motivasi yang tulus. Sebaliknya kita ini harus mengikut Tuhan. Motivasi kita benar-benar tulus. Mengejar yang kekal. Jangan mengejar yang fana. Para pedagang mengejar keuntungan dengan menghalalkan segala cara. Memakai berbagai macam cara, pokoknya dapat untung. Kita bukan mencari keuntungan. Kita mencari apa yang menyenangkan hati Tuhan. Mengejar yang kekal, yaitu Yesus. Sehingga apa yang kita perbuat untuk Tuhan. Dengan motivasi yang tulus dan murni. Saya punya pantun nih. Kakek berjalan memakai tongkat. Tongkatnya terbuat dari rotan. Apapun yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan. Itu ada dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Nah, kembali lagi. Yesus marah di bait suci karena ia melihat tempat suci tersebut dijadikan tempat berdagang dan penipuan. Ia melihat hewan kurban diperdagangkan dengan harga mahal dan tempat penukaran uang Romawi ke mata uang Yahudi ini merugikan para peziarah. Jadi ada orang-orang yang saat itu mau masuk dalam bait Allah, lalu mereka ditipu, mereka disiasati, begitu ya istilahnya ya. Yesus marah. Inilah menunjukkan otoritas Yesus sebagai anak Allah.
dan tindakan profetisnya mengkonfirmasi status bait suci di masa depan, di mana ia akan menggantikan perannya. Dia menyucikan bait Allah dari para pedagang, menyebut tempat itu rumah doa, tetapi telah dijadikan sarang penyamun. Ada dalam Matius pasal 21 ayat 31. Bait suci dijadikan tempat penipuan, eksploitasi. Makanya kemarahan Yesus sangat beralasan. Karena ketidakadilan dan keserakahan orang-orang yang merusak kekudusan bait suci. Mereka punya motivasi lain. Bukan menolong, bukan meringankan, bukan membantu, tapi mereka punya motivasi lain untuk kepentingan pribadinya. Hati-hati. Hati-hati. Sekarang juga banyak pedagang-pedagang yang cari untung, bukan cari Yesus. Hati-hati, ada pedagang yang berkedok rohani. Penampilannya hamba Tuhan, pendeta, pemusik, pemuji, diaken, atau yang lain apapun itu sebutannya. Tapi ternyata mencari untung. Entah itu mencari hormat, mencari laba, mencari uang, dan sebagainya. Hati-hati. Bagaimana dengan kita? Motivasi kita mengikut Tuhan apa? Hati-hati. Gereja jangan mengejar cuan, keuntungan. Pelayanan jangan mencari pengakuan, kehormatan. Ibadah yang dicari mewah, heboh, viral, kekinian. Wah, hati-hati ini ya. Bukan lagi Yesus. Hati-hati. Khotbah pun yang dicari yang nyaman untuk telinga. Yang lucu, yang wah ini bernubuat ini. Wah ya. Maka kalau yang lucu dan bernubuat, banyak jemaat yang datang. Tapi coba kalau hamba Tuhan itu hamba Tuhan yang biasa, bahkan mungkin hamba Tuhan tidak terkenal ya. Hamba Tuhan mungkin dari desa. Tapi hati-hati. Orang yang rendah hati bisa dipakai Tuhan luar biasa. Hamba Tuhan pun entah itu dari kota, dari desa, dari tempat terpencil sekalipun. Saat dia punya cintanya sungguh-sungguh pada Tuhan, kerendahan hatinya, motivasinya tulus murni kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai orang ini dengan penuh urapan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apa motivasi kita? Kita cinta Tuhan hanya di mulut saja, hanya casing luarnya, atau dari hati kita paling dalam kita benar-benar punya motivasi yang tulus. Tidak ada motivasi lain. Saat kita ibadah, kita hanya ibadah menyenangkan Tuhan. Dalam hidup sehari-hari kita berumah tangga juga berumah tangga yang sesuai firman Tuhan, meskipun banyak halangan, banyak tantangan, tapi terus belajar. Diproses, tetap jalan sesuai firman Tuhan. Dalam pekerjaan pun ada kesulitan, kita terus berfokus kepada firman Tuhan. Percaya bahwa saat kita menempatkan posisi Yesus segalanya dalam hidup kita, dan kita motivasi kita hanya tulus dan murni untuk Yesus, mengejar yang kekal, bukan mengejar hal-hal kedagingan, hal keuntungan yang lain, tapi hanya Yesus, maka yang tidak mungkin akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang mustahil akan Tuhan selesaikan. Dalam Matius pasal 15 ayat 8-9 ada teguran dari Tuhan Yesus. Dikatakan Matius pasal 15 ayat 8-9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sepertinya bibirnya memuliakan Tuhan, ternyata hatinya jauh dari Tuhan. Hati-hati, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Mari kita tempatkan, memposisikan Yesus sebagai yang segala-galanya terutama di hidup kita. Dan motivasi kita mengikut Tuhan hanya menyenangkan Tuhan, tulus dan murni, tidak mencari keuntungan pribadi. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas kami, penyertaan-Mu sempurna. Kau memberi kami damai sejahtera sukacita. Roh Kudus terus ajar kami untuk melakukan firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.